Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap beragam modus korupsi yang dilakukan oleh penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, yang terkena operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu. Seperti apa ragam modus yang dilakukan dalam kasus korupsi ini? Setelah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK di Pekanbaru Riau, penyidik KPK menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru Riau tahun anggaran 2024-2025. Mereka diduga memotong anggaran ganti uang pada bagian umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak Juli 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan 3 tersangka tersebut, yakni penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pominastion, dan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah atau Setda Pekanbaru Novin Karmila. Ketiganya ditahan di rumah tahanan KPK. Beragam modus dilakukan dalam kasus korupsi ini, mulai dari pembuatan laporan pertanggungjawaban atau LPJ fiktif, hingga pungutan liar atau pungli kepada kepala-kepala dinas dan pimpinan rumah sakit umum daerah di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru. Dalam OTT KPK ini sebanyak 9 orang ditangkap, 8 orang ditangkap di Pekanbaru dan 1 orang di Jakarta. KPK juga menyita uang sekitar 6,82 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12F dan pasal 12B Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20/2001 Yungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Juga dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah. Termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ragam modus yang dilakukan dalam kasus korupsi di Pekanbaru ini jamak dilakukan, terutama di daerah. Seperti apa penjelasannya? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya Selasa 3 Desember di Bali mengungkapkan tidak tertutup kemungkinan modus korupsi yang diduga digunakan oleh Risnandar terjadi di daerah-daerah lain. Modus dengan pertanggungjawaban fiktif ini sudah berlangsung lama. Ya, jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya itu pengeluaran dulu, nanti buktinya itu kemudian dipertanggungjawabkan begitu kan, untuk mengganti mengisi brankas. Ya. Salah satu modusnya itu tadi ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif. Nah, ini kan konyol, kan begitu kan. Mungkin kalau beli alat tulis kantornya hanya kwitansi, tapi barangnya nggak ada dan sebagainya. Dan tidak tertutup kemungkinan hal seperti ini juga masih terjadi di daerah-daerah yang lain. Ya. Di modus seperti ini dengan pertanggungjawaban fiktif ini juga sudah lama, 20 tahun jadi auditor dan ketemu seperti itu. Dan sekarang praktek itu ternyata juga masih dilakukan. Kemudian ada kutipan atau ada pungutan dari kepala-kepala dinas atau masing-masing OPD. Ada iuran dari rumah sakit umum daerah. Dia juga memberikan sesuatu. Nah ini kan juga ya sementara seperti itu ya. Tapi kita belum tahu apakah uang itu izinnya atau yang lain. KPK pun menyayangkan terjadinya kasus korupsi yang melibatkan penjabat kepala daerah ini. Alexander ingat beberapa bulan lalu KPK pernah memberikan pendidikan anti korupsi terhadap para penjabat kepala daerah. Kala itu ia bilang bahwa para penjabat kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan mereka tak perlu mengeluarkan modal berbeda dengan kepala daerah. Mereka membutuhkan modal untuk biaya pemilihan kepala daerah, kampanye, dan sebagainya. OTT KPK di Pekanbaru ini merupakan yang kedua dalam beberapa waktu terakhir, setelah sebelumnya melakukan operasi serupa di Bengkulu. Apakah ini pertanda bahwa KPK akan tetap melakukan OTT di masa depan, jelang pergantian pimpinan KPK yang baru? Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah KPK masih tetap perlu melakukan OTT?